إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات, أعزني الله وإياكم. Pertama kali kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga kita masih bisa bernapas, beraktivitas, dan yang terpenting adalah kita masih Allah berikan nikmat hidayah berupa hidayatul Islam, hidayah menganut agama Islam ini, dan kemudian hidayah yang kita memohon kepada Allah, kita senantiasa berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena dua hal ini adalah barometer benar tidaknya kehidupan kita, ditambah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasul SAW, yakni para salaful ummah. Karena tiga prinsip ini adalah prinsip hidup kita: Al-Quran, Sunnah, bifahmi salafil ummah. Al-Quran, kemudian Sunnah, dan dua hal ini dipahami oleh bagaimana Rasul, ya, dan para sahabatnya memahaminya. Karena Islam itu, ya, di akhir zaman itu sudah bercampur, ya, sudah tidak asli lagi. Namun Islam di masa Nabi dan para sahabat ini, kalau kita umpamakan dengan mata air, dia itu berada, ya, di pangkal mata air atau di ulu, ya. Tapi kita sekarang itu, Pak, sudah di lautan, ya. Sudah banyak sampah-sampah, bahkan tidak jarang juga, ya. Ya, kotoran-kotoran luar biasa sudah campur baur dalam Islam sekarang. Maka kita kembali kepada sumber mata air yang jernih dari Islam itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah ini dipahami, Pak, bukan dengan pemahaman orang-orang Sufi, orang-orang Asy'ari, orang-orang Maturidi, ataupun Turukus Sufiyah, para tarikat Sufi, bukan. Namun Islam yang dipahami oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh, ya, Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh Bilal bin Rabah, ya, oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, Abu Musa al-Asy'ari, dan para sahabat seluruhnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selalu kita pegang, yang menjadi, ya, prinsip kita dalam menjalankan agama ini, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir hayatnya. Bapak Ibu, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kajian kita, pembacaan dan penjelasan dari kitab Syarhul Usulis Salasah, syarah dari kitab Al-Usul As-Salasah.
Usul jamak dari asal. Ini kembali lagi Pak ya. Secara bahasa asal itu bagaikan pondasi Pak. Gampangnya seperti itu. Namun dalam istilah Arabnya ma yubna alaihi ghairuhu. Ma apa-apa yubna dibangun alaihi atasnya ghairuhu yang selainnya. Sama dengan pondasi. Pondasi itu dasar Pak ya. Yang dibangun di atasnya tiang, dinding rumah gitu. Jadi usul yang 3 itu maksudnya, atau 3 landasan dalam beragama. Yang 3 itu apa kemarin Pak? Ma'rifatul abdi rabbahu. Itu yang pertama. Seorang hamba kenal akan Tuhannya. Kenal dalam hal ini Pak, dia tahu bagaimana mengesahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu telah kita bahas ya. Kemudian ma'rifatul abdi dinahu, ya, pengenalan seorang hamba tentang agamanya. Kemudian yang ketiga ma'rifatul abdi nabiyahu, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, nah, gitu. Dan ini masih tentang masalah berkaitan dengan nabi, ya. Kemarin Isra Mi'raj, sekarang masalah hijrah. Karena nabi pun pernah hijrah. Dari mana Pak? Dari Mekah ke Madinah. Ini sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau amalkan. Dan hijrah ini baqiyatun ila qiyamis saah. Hukum hijrah ini akan senantiasa tetap, akan senantiasa eksis, tergantung terpenuhi atau tidak faktor yang mengharuskan orang hijrah. Kalau hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Namun hijrah dalam artian secara maknawiyah, hijrah dalam artian seseorang hijrah dari kesyirikan menuju ketauhidan, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, ini selalu harus dilakukan, ya, karena hijrah di sini adalah bentuk bertobat dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai menuju perbuatan yang Allah ridhoi. Maka hijrah ini selalu harus ada, wajib hukumnya Pak. Orang bertobat itu hukumnya wajib, bukan sunnah Pak ya, wajib. Ya. Kemudian ya kita lanjutkan, tafadhol lagi. Ya. Balad ya, min balad syirki ila baladil islami. Iya. Wa baladus syirki huwa wallazi tuqamu fihi sya'airul kufri wa la tuqamu fihi sya'airul islami kal adzani was salati jama'atan wal a'yadi wal jum'ati ala wajhin amin syamil. Ya. Itu dulu ya, dikit-dikit ya. Taib, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Ya. Berkata penulis ya, yang semoga Allah rahmati, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ulum atau ilmu beliau. Wal hijratu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wal hijratu, hijrah itu adalah al-intiqalu, berpindah min baladi syirki, dari daerah atau negeri kesyirikan, ila baladil islami, ke negeri Islam. Kemudian berkata pensyarah, tadi penulis matan Bapak Ibu, sekarang yang menjelaskan kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala, beliau berkata al-hijratu fil lughati, makna hijrah menurut bahasa. Jadi ada 2 hijrah Pak ya, dari segi makna. Secara makna bahasa, jadi orang Arab secara bahasa dalam penggunaan sehari-hari, dalam bahasa mereka gitu ya. Kemudian ada pula hijrah menurut pengertian syariat dalam istilah ulama ya, dalam tinjauan syariat.
Secara bahasa apa makna hijrah? Hijrah kata beliau ma'khuzatun minal hajri, diambil dari kata hajaro, ya. Yahjuru hajran gitu. Yang mana hajrun itu maknanya adalah wahwat tarku, yaitu meninggalkan. Maka ada orang yang dihajar, ya, yaitu orang yang ditinggalkan. Ditinggalkan maksudnya tidak dibawa ikut serta dalam muamalahnya, sehingga tarkus salam, dia nggak ngasih salam, berarti orang itu lagi dihajar. Nah, dalam hal ini mesti kita bedakan antara tahzir dengan hajr, ya. Al-hajru atau hajrun itu beda. Kalau tahzir, dia masih bermuamalah dengan orang itu, masih ngasih salam, namun dia memperingatkan ini salah orang ini, ya. Namun dia tetap kadang bermajelis juga, namun orang itu ditahzir, bukan dalam segala hal yang dia salah, boleh kalau tahzir itu. Nah, tentu dengan adab-adabnya. Nah, kemudian ada juga yang kedua hajrun, yaitu dia meninggalkan berinteraksi atau bermuamalah dengan seseorang. Ya, seperti dia tidak memberikan salam atau dia dikasih salam dia nggak mau jawab salam. Nah, maka hajar ini ulama mengatakan salah satu bentuk ingkarul munkar. Namun dia tergantung dengan maslahat dan mudarat. Tidak secara mutlak. Karena yang pertama kali ingkarul munkar itu dengan cara nasihat. Jadi tahapannya itu nasihat dulu, kasih dulu nasihat. Misalkan ada seseorang keliru salah, dia kasih nasihat dulu. Jangan langsung main hajar. Nah, kalau nggak mau dinasihati, ditahzir. Kedua baru tahzir. Yang ketiga hajar, ya kan? Namun hajar ini tergantung maslahatnya, kebaikannya apa. Ya, kalau seandainya memang kalau dihajar ke orang itu tidak dipergauli lagi, tidak diajak bekerja sama lagi, tidak diajak berkomunikasi lagi, nah, itu akan bisa dia membuat dia itu sadar akan kesalahannya. Maka hajar itu ada batasannya, nggak melulu orang itu dihajar, ya. Dan hajar pun ini tahapan yang ketiga, tidak langsung main hajar aja, nggak ada tabayun, nggak ada nasihat, itu salah. Nah, sekarang kebanyakan daripada orang, ya, menerapkan, ya, sistem hajar sebelum at-tanasul. Lihat Ustadz Firanda itu, beliau nggak langsung mentazir, dikirim surat oleh beliau, namun tetap ngeyel kan gitu. Iya, beliau nasihat dulu. Nah, ketika lihat ada kekeliruan seperti itu, gitulah sikap Ahlussunnah sebenarnya. Nah, jadi tahapan dalam ingkarul munkar itu seperti itu. Yang pertama nasihat, ya, kalau bisa 4 mata dulu. Tapi tetap ngeyel terkadang. Habis itu baru kita peringatkan orang, ini bahaya. Sudah saya kasih nasihat, si fulan tetap dia sebarkan kesalahannya dalam memahami agama ini, ya kan? Nah, namun ditahzir pun nggak mempan, ya, baru dihajar. Namun hajar ini Pak, lihat maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, kita lemah ini. Ahlussunnah dikit, anak menghajar orang pra, kita yang dihajar orang gitu. Nah, jadi ada sebagian ulama berpendapat hajar itu ketika sunnah itu kuat, seperti Imam Ahmad, ya, banyak menghajar ahlul bid'ah. Karena kalau ahlul bid'ah dihajar itu nggak ada orang yang mau ngomong sama dia, gitu kan? Karena mayoritas Ahlussunnah, dia terasa dikucilkan. Seperti turun ayat hajar kepada Ka'ab bin Malik dan satu orang, lupa saya itu kan. Ketika mereka nggak ikut jihad, kan itu dasar daripada syariat menghajar itu. Sehingga Nabi nggak ngasih salam, dia ngasih salam itu Nabi diam, sahabat semua diam. Akhirnya Ka'ab bin Malik dan temannya yang salah satu itu merasai, ya, kita nih salah, ya. Akhirnya mereka menyadari kesalahannya, turun ayat bahwasanya, ya kan, Ka'ab bin Malik sudah taubat, sehingga diangkat hajarnya. Nabi kemudian memeluknya, sahabat yang lainnya lalu berkomunikasi lagi sama beliau. Jadi hajar itu Pak kalau kita kuat gitu. Kok nak menghajar orang gitu ya? Kita dikit. Nah, ya, makanya metode hajar itu memang lihat maslahat dan mudaratnya. Jangan kayak kawan sebelah yang, ya, dan yang sebangsanya, ya, menghajar orang tapi lemah, ya. Nah, ini salah kaprah itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak memiliki kaidah asal hajar aja, ya.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang mesti kita pahami dalam hal ini. Jadi itu masalah hajar Pak ya. Jadi secara bahasa hijrah itu adalah al-hajru, ya, meninggalkan sesuatu. Wa amma fi syar'i, adapun menurut syariat, hijrah itu adalah fahiya kama qala syekhu, dia adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Apa itu Pak? Al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, berpindah dari daerah atau negeri syirik menuju negeri Islam. Itu menurut istilah, itu yang disebutkan oleh Syekh. Maka kemudian beliau menjelaskan apa pengertian negara Islam. Nah, itu penting Pak, karena jangan sampai kita terkena syubhat takfiriyun, ya, yang mana mereka mudah mengkafirkan negeri. Ini negeri kafir, negeri tauhid, ini Indonesia. Nah, maka kita harus punya ilmu, ya, tentang apa sih yang dinamakan dengan negeri Islam itu. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis, oleh pensyarah, oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, pengertian dari negeri syirik dan negeri Islam. Pertama beliau menjelaskan apa itu negeri syirik, negeri tauhid itu apa, negara tauhid itu apa, gitu ya. Sehingga orang itu nggak asal bicara Pak, nggak asal mentauhidkan negara gitu. Seperti ya hobinya para takfiriyun, ya, para kitabiyun, ya, ikhwanul muslimun juga, ya, yang ekstrimnya gitu ya, yang suka mentauhidkan pemimpin, dikafirkan, udah nggak Islam lagi pimpin kita menurut mereka Pak ya. Iya. Namun menurut Ahlussunnah tidak seperti itu, ya. Maka penting kita mempelajarinya Pak ya. Apa itu negeri atau negara ya syirik itu? Nah, itu yang akan beliau jelaskan. Beliau berkata di sini, wa baladu syirki, yang dimaksud dengan negeri syirik atau negara syirik, huwa, dia adalah alladzi tuqamu fiha sya'airul kufri, yang didirikan di dalam negara atau negeri itu syiar-syiar kekufuran. Misalkan Pak, ya, Natalan diwajibkan atau disiarkan, diramekan, harus orang Natal semua, ya. Jadi Pemdanya buat aturan, setiap negeri, setiap masyarakat, ya kan, harus ikut Natalan. Itu kan syiar kekufuran itu. Atau ikut nyepi semuanya, nggak ada yang nggak ikut nyepi misalkan. Itu kan syiar kekufuran. Kalau mayoritas seperti itu, ya masuk ke dalam pengertian negeri atau negara kufur itu. Wala tuqamu fihi sya'airul islami, dan tidak didirikan, tidak dilaksanakan di dalam negeri tersebut syiar-syiar agama Islam. Bagaimana bentuk syiar Islam itu? Beliau berikan contoh, kal azani, seperti azan, nggak boleh azan katanya. Jadi kalau ada Pak negeri, negara, kata presidennya tidak boleh azan, ya, azan, yang azan kami penjarakan. Nah, itu nggak ragu lagi, ini negara kafir ini, ya. Karena syiar Islam tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa didirikan. Wassalati jama'atan, dan salat secara jamaah tidak boleh, kata pemimpinnya. Peraturan di negara itu seperti itu, nggak boleh salat. Kalau ada salat berjamaah dibubarkan, bahkan dipidanakan, dipenjara. Yang salat berjamaah kami tangkap ya, katanya. Itu negara kafir pasti itu. Jangan ragu lagi kita Pak, iya kan? Wal a'yadi, dan Id, perayaan-perayaan Islam, Idul Adha tidak boleh, Idul Fitri, ya, dilarang. Kalau ada peraturan negeri seperti itu, negara kafir ini udah. Wal Jum'ati, dan sholat Jumat juga nggak boleh. Ala wajhin amin, dengan cara menyeluruh, syamilin, ya, dengan cara menyeluruh, kompleks, menyeluruh semuanya, seperti itu aturan di negeri itu. Secara menyeluruh, secara keseluruhan di negeri itu nggak boleh ada syiar Islam. Ya, maka ini adalah negara kafir seperti itu. Iya. Jadi itu Pak definisi negara kafir. Jadi negara kafir itu Pak negara yang melarang, yang
tidak membolehkan didirikannya syiar Islam. Nggak boleh sholat kita. Sekarang kita lihat negara kita. Adakah presiden kita melarang sholat? Nggak ada. Jadi kenapa mereka mengatakan negara ini kafir? Ya kan? Ada nggak presiden kita melarang kita azan, Pak? Enggak. Ya kan? Bahkan orang rebana di masjid pun sah-sah saja. Gitu. Ya kan? Istilah orang Minang memaka aja di masjid tidak ada kan gitu. Ya kan? Boleh juga kan gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka sangat keliru sekali ada orang mengatakan sekarang negara kita ini adalah negara taghut. Ya, itu orang yang suka membuat fitnah itu, Pak. Iya. Dikit-dikit ya mengkafirkan pemerintah. Mereka itu penyebab terjadi kegaduhan-kegaduhan sekarang di banyak negara Islam. Di Libya orang yang serupa itu, Pak, buat kacau ya, sehingga mereka nyuruh memberontak ya kan, menyuruh revolusi, sehingga terjadilah kegaduhan di negara-negara Islam karena mereka mengatakan tidak ada lagi negara Islam sebagaimana kata dedengkot mereka yang bernama Said Qutb. Jadi Said Qutb itu, Pak, ada menulis buku namanya Al-Ma'alim fit Thariq ya. Dalam kitabnya itu beliau mengatakan tidak ada lagi walaupun negara Saudi kata itu negara taghut juga. Jadi prinsip mereka itu nggak ada lagi negara Islam, ya kan? Nah, dan mereka itu ingin mengembalikan Islam itu dengan cara kekerasan, memang, Pak. Sehingga dibuatlah pengeboman, lahirlah ya prinsip-prinsip akidah-akidah ideologi radikal itu dari yang seperti itu. Maka kita hati-hati, Pak, ya, dengan takfiriyun namanya, ya, dengan orang-orang yang suka mengkafirkan. Dan ciri-ciri mereka itu harus ada, Pak. Ciri-ciri mereka itu selalu ya menggelari Ahlussunnah dengan Murji'ah. Jadi ada sekarang di Facebook yang suka membilang ya Ustadz Ahlussunnah dengan Murji'ah, itulah yang takfiri itu. Iya. Iya. Mereka senang membilang Ahlussunnah Murji'ah, dan itu telah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani. Jadi beliau itu Ahlussunnah itu ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Beliau menulis buku judulnya Al-Ghunyah. Nah, jadi dalam kitabnya itu beliau mengatakan di antara kebiasaan ya orang-orang Khawarij, mereka menggelari Ahlussunnah dengan Murji'ah. Itu Khawarij itu pasti. Ini kita harus hati-hati. Makanya ustadz kita sekarang diberi gelar Murji'ah. Ya kan? Nah, itu hati-hati. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal akhi. Iya. Sekarang kenapa beliau mengatakan syarat dikatakan ya negara itu adalah negara Islam atau negara kafir apabila tidak ada syiar Islam di negara itu ditegakkan secara amin. Amin itu, Pak, secara umum, syamilin, menyeluruh. Supaya apa? Alasannya ini, liyakhruja, supaya tidak termasuk atau keluar ma tuqamu fihi hadhihi sya'airu, keluar dari pengertian ini apa-apa yang didirikan di negara ini syiar-syiar Islam, namun ala wajhin mahsurin, namun dengan cara terbatas. Jadi ada suatu negeri, Pak, ya, di negeri ini secara umum tidak ditegakkan syiar Islam secara menyeluruh, ya Pak, ya. Namun secara terbatas boleh, misalkan di kamar atau di hotel boleh sholat berjamaah. Itu tidak menunjukkan itu negeri Islam.
Kalau seandainya syiar Islam itu hanya bisa ditegakkan dalam keadaan terbatas, maka syaratnya itu harus syiar Islam itu ditegakkan dengan cara umum dan menyeluruh. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan status negeri kita ini? Ya, ada ternyata sebagian daerah itu yang mayoritas, ya, mayoritas kafir gitu ya. Mayoritas Kristen. Ya. Bagaimana? Apakah itu kita katakan juga negeri kafir? Maka kembali kepada keumuman di negara kita ini. Persentasenya. Ternyata keumumannya, mayoritasnya, persentasenya lebih banyak syiar Islam. Maka tetap disebut juga dengan negeri Islam, gitu Pak. Kecuali di Amerika, ya. Karena persentasenya ataupun keumumannya itu tidak ditegakkan syiar Islam di situ. Walaupun umat Islam di situ bisa menegakkannya, namun dalam cara yang terbatas, ya. Bahkan mereka kadang di lapangan bola, ya kan, tidak diberikan izin untuk mendirikan masjid yang besar, ya kan, atau tempat Islamic Center yang besar, dan juga syiar Islam di situ tidak menyeluruh, persentasenya lebih sedikit, minoritas, ya Pak ya. Maka tidak bisa dikatakan negeri Islam, ya. Namun dia adalah negeri yang syirik, negeri syirik atau negeri kufur. Paham ya Pak ya? Ya, jadi itu syaratnya. Harus am, ya, syamil, umum dan menyeluruh. Supaya keluar, ya, ma tuqamu fi hadhi sya'airu ala wajhin masurin kabiladil kufaril lati, seperti negeri-negeri kafir, allati fiha, yang mana di dalamnya terdapat aqalliyatun muslimatun, ya. Aqalliyat itu artinya minoritas, aghlabiyat mayoritas. Minoritas orang-orang Islam, orang muslimnya minoritas. Maka ini tidak termasuk negeri Islam itu. Fa innaha, maka negeri yang seperti ini la takunu bilada islamin, tidaklah menjadi negeri Islam. Bima tuqimuhul aqalliyatul muslimatu, ya, dengan apa yang didirikan syiar Islam oleh minoritas kaum muslimin, fiha, di dalamnya, min sya'airi islami, dari syiar-syiar Islam. Maka tidak bisa dinamakan negeri itu negeri Islam kalau seandainya syiar Islam itu hanya minoritas, syiar Islam itu terbatas, ya Pak ya, penegakannya cuman terbatas, maka tidak bisa dikatakan negeri Islam. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, amma biladul Islam, adapun negeri Islam, adapun yang dikatakan negeri Islam, yang dikatakan negara Islam, fahiyal biladul lati, dia adalah negeri allati, yang tuqamu fiha, didirikannya syariat-syariat ini atau syiar-syiar Islam ini, hadhihi sya'airu, syiar-syiar Islam ini, ala wajhil amin syamilin. Yang dikatakan negeri Islam itu adalah apabila syiar Islam itu bisa ditegakkan dengan cara umum dan menyeluruh. Nah, itu Pak, itu bedanya. Ya Pak ya. Nah, jadi kalau apa ditanya orang, ya, apakah negeri kita ini negeri kafir gitu ya? Sudah bisa kita jawab tidak, ya, karena negeri kafir itu pengertiannya adalah negeri yang mana tidak bisa ditegakkan syiar Islam secara menyeluruh, secara umum. Negeri-negeri kita tidak Pak, ya kan, bahkan ada di negeri awak Pak, seperti di kampung kami, di kabupaten kami, Pesel, ya, pesisir selatan itu tidak ada gereja. Pernah dulu dibuat orang gereja Pak, sama-sama masyarakat, ya, mengangkat gereja itu dionciannya ke Kalawi, tidak boleh ya. Karena Minang itu adalah adat besar di syarak besar di kitabullah, ya. Jadi orang yang tidak beragama Islam bukan orang Minang. Bukan Minangkabau lagi Pak ya. Kabaunya saja yang tinggal, ya. Minangnya hilang gitu ya. Ya. Namun orang yang Minangkabau harus orang Islam. Kenapa? Karena itu sudah perjanjian nenek mama, ya Pak ya. Di perjanjian itu Bang, di Buki Marapalam. Buki Marapalam itu di mana Bang? Di Lintau dah ya. Iya. Sudah ada perjanjian nenek mama Pak, antara kaum paderi, ya, kaum agama
dengan kaum adat, telah sepakat, telah damai mereka. Yang sebelumnya ya diadu domba oleh Belanda. Jadi Belanda aku samula dengan Zionis sekarang ya. Suka mengadu domba orang ya. Iya, divide et impera politik ya. Politik pengadu domba, pemecah belah. Namun kaum adat setelah itu baru merasa salah. Kita ini ternyata sudah diadu domba oleh kaum kolonial ini, kaum penjajah, kaum Belanda ini. Kemudian buatlah kesepakatan yang dinamakan orang Minang harus mentaati hukum adatnya, yang mana adat mengatakan ya adat bersandi syarak yaitu agama, dan agama ini harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu Pak. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang Minang ateis atau orang Minang bukan beragama Islam ya Pak ya, ini bukan lagi orang Minang ya. Kabau aja tinggal ya Pak ya. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fadhal lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah wa dalilu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila wa ulaika asallahu an ayyahwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Iya. Kemudian berkata penulis mutun ya, penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala wa hiya baqiyatun ila an taqum as-saah. Hijrah itu akan selalu ada, Pak. Akan selalu ya eksis ya, gitulah bahasa kita. Jadi hukum hijrah, syariat hijrah itu akan selalu baqiyatun, eksis ila an taqum as-saatu, sampai hari kiamat. Apa dalil hijrah itu akan selalu ada sampai hari kiamat? Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Itu dalilnya Pak. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, keadaan mereka itu adalah dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Kelak di akhirat Pak, ya, mereka berkata, qalu, malaikat bertanya kepada mereka. Qalu, mereka berkata, yakni para malaikat, fima kuntum, apa yang kalian lakukan ketika di dunia, kata malaikat. Kalian yang zolim ini, ya kan, ngapain dulu di dunia? Itu kalau bahasa kita Pak ya. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afin, kami dulu itu adalah orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, fil ardi, di permukaan bumi, ya kan, sehingga kami tidak mampu menjalankan syariat Engkau wahai Allah, sehingga kami tidak mampu menjalankan agama ini.
Orang puasa kami nggak puasa, orang sholat kami nggak sholat, karena kami berada di negeri kafir, nggak boleh sholat, kan gitu. Nah, ini Pak keadaan orang yang dimatikan dengan izin Allah oleh malaikat. Jadi malaikat nanya, kenapa kalian zolim gitu ya? Kenapa sekarang kalian disiksa masuk neraka? Kenapa dahulu kalian nggak mau sholat? Bukannya kami nggak mau malaikat, katanya, ya kan? Tapi kami tinggal di negeri nggak boleh sholat, misalnya. Lantas dijawab oleh para malaikat, apa? Qalu alam takun ardullah wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas, kata malaikat. Ya kan? Fatuhajiru fiha. Kemudian kalian hijrah, kalian tinggalkan negeri kafir itu, negeri yang kalian tidak bisa menjalankan agama kalian. Kalian tinggalkan negeri itu dan kalian berhijrah ke negeri yang bisa kalian tegakkan agama kalian, kan gitu jawaban malaikat. Faulaika, mereka itu adalah ma'wahum, tempat mereka jahannamu, neraka jahannam. Wasa'at masira, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, kata Allah. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali yang betul-betul enggak mampu, yang betul-betul lemah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Namun ar-rijal di sini kalau kita merunut kepada tafsirnya, ya kan, orang-orang yang tua renta dari laki-laki, enggak mampu betul, Pak. Enggak ada alasan. Ada alasannya untuk tidak hijrah, gitu kan? Namun dia tetap menjalankan agama walaupun sembunyi-sembunyi di negeri kafir itu. Wan nisa'i, dan para wanita tua renta, wal wildani, para anak-anak, la yastati'una hilatan, enggak mampu dia melakukan perjalanan hilah itu ya, untuk tidak hijrah, untuk hijrah dia enggak mampu, gitu ya. Wala yahtaduna sabila, kemudian mereka juga tidak ada yang memberitahu, memberi petunjuk jalan untuk hijrah, kan gitu. Faulaika, orang yang seperti itu, asallah ya, mudah-mudahan Allah gitu ya, ayyafu anhu, memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah itu adalah zat yang maha pemaaf ya, dan maha pengampun. Ini Bapak Ibu. Iya, fadhil lagi. Lanjut ya. Fi baladil kufri. Fi baladil kufri fala yatimu islamuhu idza kana la yastati'u izharahu ya. Ya. Illa bil hijrati. Ya. Wa ma la yatimu wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini kaidah ya Pak ya, yang mesti kita hafal nih Pak ya. Kita pahami, ini kaidah fikih yang sudah disepakati oleh para usul ya, para ulama usul fikih ya. Taib, kemudian berkata pensyarah kitab, siapa Pak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala asy-syarihu rahimahullah, berkata pensyarah yang semoga Allah rahmati. Fahiya wajibatun. Hiya ini kembali dia ini kepada hijrah, hukum hijrah. Hukum hijrah itu hukumnya wajibah, wajib. Ya. Atas siapa? Jadi bagi siapa hijrah itu wajib? Ini mesti kita pahami. Ini namanya fikih ya. Ini pemahaman dalam agama ini, dalam hukum fikih. Jadi kata beliau hijrah itu hukumnya apa Pak? Wajib. Wajib itu bagi siapa? Enggak bagi setiap orang. Kalau orang sudah tinggal di negeri Islam, sudah bebas menjalankan aktivitas agama, ya enggak wajib. Namun wajib bagi siapa? Ini harus kita pahami. Kata beliau. Maka hijrah itu hukumnya wajib atas siapa? Ala bagi kulli muslimin, kulli mu'minin ya. Bagi setiap orang-orang yang beriman, la yastati'u izhara dinihi, yang mana dia tidak mampu, tidak bisa menampakkan agamanya, fi baladil kufri, yang mana dia berada di negeri kafir. Jadi hijrah itu wajib bagi seseorang yang tidak mampu menampakkan agamanya. Ngaku Islam aja nggak berani dia, nggak pede dia. Nanti dibully orang, teroris Islam, teroris, ya diolok-olok dia. Jadi nggak mampu dia, nggak pede dia menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Padahal Islam itu adalah kebanggaan kita. Kita mesti bangga sebagai orang Islam. Dia orang nggak mampu Pak, boro-boro mau bangga, ya kan? Kalau dia bilang dia Islam, bisa jadi ditangkap karena dia fi baladil kufri,
karena dia berada di negeri kafir. Bagi seperti itu Pak, yang wajib hijrah itu. Fala yatimmu islamuhu, maka tidak akan sempurna keislamannya. Iza kana la yastati'u izharahu illa bil hijrati. Kalau seandainya dia tidak mampu menampakkan Islamnya tersebut kecuali dengan pindah, dengan hijrah dia. Seperti itu. Jadi sudah paham ya Pak ya? Hijrah itu hukumnya wajib bagi siapa Bang? Bagi yang tidak mampu menampakkan keislamannya, sedangkan dia berada di mana? Di negeri kafir. Tapi kalau dia sudah berada di negeri Islam, ngapain hijrah gitu ya? Gak ada yang ngelarang dia menampakkan Islamnya, dia aja yang gak pede dengan Islam. Kalau seperti itu gak wajib hijrah dia. Ini yang wajib hijrah bagi yang tidak mampu menampakkan Islamnya dan kemudian dia berada di negeri kafir. Negeri kafir kan sudah kita pahami tadi Pak ya. Apa itu Bang negeri kafir maknanya? Negeri yang mana tidak bisa? Ya tidak ada azan, nggak boleh azan gitu ya. Nah, sekarang ada juga apa negeri Islam, namun orang Islamnya pamaleh azan, ya kan? Nggak ada juga azan, nggak boleh juga kita katakan, oh itu negeri kafir, nggak boleh. Mayoritas penghuninya Islam memang, tapi orang Islamnya non pamaleh azan, gitu, nggak boleh kita katakan negeri kafir ya. Nah, jadi negeri kafir itu tidak boleh dalam aturannya itu Pak, tidak boleh ditegakkan syiar Islam. Kenapa? Karena mayoritasnya bukan umat Islam. Itu enggak negeri Islam. Tapi ada pula negeri Islam Pak, namun orang Islamnya yang pemalih azan Pak ya. Nah gitu Bang ya. Yang tidak boleh ditegakkan syiar Islam secara umum dan menyeluruh. Harus seperti itu ya. Ala wajhin amin syamilin ya. Dengan cara umum dan menyeluruh. Nah itu Bang ya. Kemudian kata beliau, ini kaidah apa ya? Kaidah fikih nih, mesti kita hafal nih Pak. Wa ma la yatimul wajibu, dan apa-apa yang mana tidak akan sempurna sebuah kewajiban illa bi, kecuali dengannya, fahuwa wajibun. Maka yang dengannya itu hukumnya wajib. Saya ulangi Pak ya. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna Pak, kecuali dengan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib. Nah, sehingga seluruh wasilah, seluruh perantara ya Pak ya, yang mengantarkan kepada hukum wajib tidak akan sempurna yang wajib kecuali dengan wasilah itu, dengan perantara itu, maka perantara itu hukumnya wajib. Apa contohnya Pak? Nah gitu. Kira-kira apa contoh Pak? Sesuatu kewajiban tidak akan bisa kita lakukan ini Pak, yang wajib ini secara sempurna kecuali dengan suatu fasilitas, suatu wasilah, suatu perantara. Maka perantara ini hukumnya wajib juga. Contohnya adalah menuntut ilmu gitu. Sholat apa hukumnya Pak? Wajib. Kita tidak akan bisa sholat kecuali kita belajar fikih sholat. Maka hukum mempelajari fikih sholat hukumnya juga wajib, sama kayak sholat. Karena orang itu tidak akan bisa sholat kalau dia tidak mau belajar, kalau dia tidak belajar tentang sifat sholat Nabi. Berarti mempelajari cara pelaksanaan sholat yang benar hukumnya wajib. Jadi kalau bapak-bapak enggak belajar itu Pak, berdosa Pak. Enggak hanya bapak, saya juga Pak. Karena sholat itu wajib bagi setiap kita. Kita sudah mukallaf ya Pak ya. Jadi kalau awak tidak belajar tentang sholat Pak, berdosa Pak gitu. Mentauhidkan Allah hukumnya apa Pak? Wajib. Meninggalkan syirik hukumnya apa Pak? Wajib. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu tentang bagaimana mentauhidkan Allah, tentang tauhid, dan ilmu tentang bagaimana itu syirik, apa itu syirik, berdosa pula awak. Ya, kenapa? Karena meninggalkan syirik, mengamalkan tauhid hukumnya wajib. Sehingga seluruh sarana yang menunjang itu tidak akan sempurna, tidak akan bisa sempurna kita mentauhidkan Allah kecuali kita mempelajari tentang ilmu bagaimana cara mentauhidkan Allah, sehingga mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya wajib. Kalau tidak awak beraja Pak, pamaleh awak berdosa. Nah itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pelajaran tentang tauhid Pak, wajib Pak. Ya. Walaupun belajarnya tidak harus di masjid ini Pak, dimanapun masjidnya, kalau ada itu pembahasan tentang tauhid ya dengan pemahaman yang benar, ya maka kita wajib kita minimal Pak satu majelis. Nah, maka kita buat jadwal ya Pak ya. Jadwal pembahasan ya kitab tauhid, kita harus hadir itu. Ya Pak ya.
Tapi Pak, saya mau belajar sorop dulu. Ya. Itu orang yang nggak paham fikih. Karena fikih itu Pak harus mengedepankan yang wajib. Sorop hukumnya nggak wajib, fardu ain, walaupun fardu kifayah. Maka boleh Bapak belajar nahwu bahasa Arab, namun tauhidnya harus di nomor 1 kan gitu. Bukan berarti nggak boleh, itu wajib juga Pak. Namun wajibnya di situ bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau belajar tauhid itu hukumnya fardu ain. Nah ini Pak ya, wajib kita menghadirinya, wajib paham kita Pak. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita belajar ilmu tauhid Pak bukan harus jadi ustadz, bukan ya, untuk bisa mentauhidkan Allah. Sehingga di akhirat kelak Pak kita ada hujah di sisi Allah, ya kan? Kita sudah belajar, ya Allah, saya sudah belajar dulu ya Allah. Tapi memang ya dasarnya otak saya nggak paham-paham. Insya Allah Allah beri uzur Pak, ya kan? Hambaku ini sudah berusaha, walaupun dia nggak paham-paham, namun dia setidaknya sudah ada usahanya. Itu Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, fadhal lagi. Watwabbihuhum ya. Banyak tasydid ya. Wabbahu, yuwabbihu ya. Watwabbihuhum ya. Ya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan ayat di atas. Ayat yang mana Pak? Ayat tentang kewajiban hijrah, yaitu surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Berkata pensyarah, qala asy-syarihu rahimahullah, fi hadhil ayati, di dalam ayat ini dalilun, terdapat sebuah dalil, ala anna haula'il ladina lam yuhajiru, bahwasanya mereka-mereka yang tidak berhijrah tersebut dalam ayat itu, ma'a qudratihim 'alal hijrati, sementara mereka memiliki kemampuan untuk hijrah, annal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tatawaffahum wa tuwabbihuhum, malaikat mematikan, mewafatkan mereka dan mencela mereka. Wa taqulu lahum, lantas kemudian malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah ini luas, fatuhajiru fiha, kemudian kalian bisa berhijrah di dalam bumi Allah itu, ya. Kenapa kalian tidak hijrah, ya kan? Sementara kalian ngotot tinggal di negeri kafir, sementara kalian tidak mampu menjalankan agama kalian di negeri kafir tersebut. Kenapa lantas kemudian kalian tidak hijrah, kan? Ammal ajizuna anil hijrati, adapun orang-orang yang lemah, yang tidak mampu untuk hijrah, minal mustad'afin, dari kalangan orang-orang yang lemah, faqad afallahu anhum, maka sungguh Allah telah memaafkan mereka, li'ajzihim, disebabkan karena kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka, anil hijrati, dari berhijrah, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidaklah membebankan satu jiwa pun melainkan sesuai dengan wus'aha, kesanggupannya. Nah, jadi kalau seandainya nggak sanggup betul ya Pak ya, nah, maka Allah tidak akan mengazabnya di akhirat, tidak akan menghukumnya karena faktor ketidaksanggupan. Namun yang Allah hukum di sini dalam ayat ini adalah orang yang mampu untuk hijrah. Namun alasan saja dia, kami nggak mampu, itu alasan aja, karena dia ini mereka mengatakan qalu kunna mustad'afin, kami ini ada lemah, bohong mereka gitu ya. Sementara mereka mampu sebenarnya untuk
meninggalkan negeri kafir yang mana dilarang mereka melaksanakan syiar-syiar Islam. Azan nggak boleh, sholat dilarang, gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena mengingat waktu mungkin cukup di sini pembahasan kita di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.